Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati segenap Dewan Guru beserta staf, yang saya hormati pengajar praktik yang kali ini mengawasi untuk jalannya diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif CGP Angkatan 10 SD Warukudur Kabupaten Pekalongan BPDB Provinsi Jawa Tengah. Bapak dan Ibu yang berbahagia, pada hari ini kita akan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif, di mana dalam penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif ini sangat penting untuk disampaikan di setiap sekolah, karena ini merupakan paradigma baru di mana kita sebagai pengajar, sebagai guru harusnya bisa menanamkan budaya positif di mana tempat kita bertugas. Di sini ada konsep inti budaya positif, di mana konsep inti budaya positif ini yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, di mana perubahan paradigma belajar di sini lain hal dengan kita dalam melaksanakan pembelajaran di masa-masa yang lalu. Jadi perubahan paradigma belajar di sini bahwa kita selalu berpusat kepada siswa. Jadi di sini bukan lagi berpusat kepada guru, melainkan berpusat kepada siswa, di mana kita memberikan sebuah skenario pembelajaran yang nantinya di situ akan memberikan kesempatan siswa itu untuk bisa berkembang, kemudian bisa berpikir kritis, sehingga nanti mereka bisa berkembang sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Kita hanya bisa memfasilitasi atau sebagai moderator. Kemudian konsep inti budaya positif yang kedua, di sini ada yang namanya disiplin positif. Perubahan paradigma belajar di sini ada juga disiplin positif, di mana disiplin positif ini tentunya akan harus ditanamkan di setiap anak di sekolah. Contohnya dalam disiplin positif, hal apa kira-kira yang di sini menyangkut disiplin positif? Pertama, mulai dari setiap hari Bapak Ibu berdiri di gerbang sekolah menyambut siswa, itu juga merupakan salah satu daripada memberikan pemahaman kepada siswa untuk bisa mereka itu menyapa. Jadi ada 3S: salam, apalagi senyum dulu ya, senyum, salam, sapa. Dan di sini juga termasuk disiplin positif, Bapak Ibu. Selain dia datang, kemudian senyum dulu, salam, sapa, ini merupakan budaya yang positif, di mana anak itu merasa diterima. Kalau gurunya itu kira-kira senyum, kan anak seneng ya, walaupun dari rumah minta salu nggak diberi salu, tapi di sekolah melihat gurunya, pak gurunya senyum ya, itu sudah bangga, sudah senang. Jadi di sini akan menstabilkan daripada identitas anak itu di sekolah, berarti merasa diterima. Kalau halnya seperti kita, kalau di dalam suatu komunitas sudah diterima, ya kita sudah enjoy, artinya merasa nyaman ya, itu. Jadi sama, anak juga sama ya, seperti itu. Jadi harus merasa diterima, jangan merasa dimusuhi, seperti itu ya. Nanti akan bisa berkembang secara fisiologis. Kemudian ada nilai-nilai kebajikan, di mana nilai kebajikan ini yang merujuk kepada konsep inti budaya positif. Nilai-nilainya apa kira-kira? Ada seperti tadi ya, berarti mereka saling menghargai, karena kita dengan awalnya senyum, kemudian menyapa, kemudian mengucapkan salam, itu berarti kita sudah
melakukan nilai-nilai kebajikan, yaitu saling menghormati, saling menghargai. Anak juga sama, jadi anak ini juga butuh dihargai, dihormati di sekolah, jadi mereka itu merasa bahwa saya itu ternyata diterima, ternyata Pak Guru senang dengan saya, tidak benci, kan seperti itu. Jadi suatu saat nanti dia akan merasa lebih percaya diri, menumbuhkan kepercayaan. Kemudian ada lagi kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia di sini banyak. Yang pertama biologis, makan, minum, tiap hari, itu kan. Ada lagi kebutuhan tentang kesenangan, ada lagi kebutuhan tentang apa? Kebebasan, ada lagi kebutuhan tentang ya privasi, ya boleh privasi. Dan juga ada kebutuhan, kalau orang dewasa ada kebutuhan lain, ya apa kira-kira Bu Mei? Nggak apa-apa, kita terbuka aja. Ya, pokoknya kebutuhan orang dewasa itu ya, itu kalau apa namanya tidak terpenuhi yo, nah silahkan nyutan. Jadi maka dari itu sama dengan anak-anak, jadi anak-anak juga butuh yang namanya dipenuhi kebutuhannya. Nah, kebutuhan anak-anak ini tentunya ya salah satu, misalkan dia karena sifatnya masih suka bermain, ya berarti bermain. Beri kebebasan mereka untuk bermain, jangan merampas waktu untuk mereka bermain. Tetapi ada yang namanya disiplin. Kalau mereka pas pelajaran, ya silahkan belajar. Artinya bisa mengatur waktu, memanajemen waktu dengan baik, sehingga mereka tidak kehilangan suatu kebebasan dalam bermain. Sama gitu. Kita lanjut ke motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ada juga posisi kontrol, keyakinan kelas, segitiga inklusi. Kita next, nanti kita jabarkan di videonya. Nah, di sini pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi di sini dalam pembelajaran paradigma baru itu seputar ini Bapak Ibu. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang, sengaja dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Berdiferensiasi itu apa? Berdiferensiasi itu adalah bahwa pembelajaran yang di dalamnya adalah bisa memenuhi kebutuhan siswa. Jadi seperti halnya kemarin ada yang katanya tidak bisa membaca, ini bisa sebenarnya Bapak Ibu. Jadi artinya kalau dalam hal kita bisa memberikan kebutuhan kepada siswa, misalkan anak tidak bisa membaca, untuk belajar membaca itu pertama kasih dulu gambar karakter atau tokoh yang mereka sukai dulu. Seperti Bapak Ibu kalau sudah suka itu kan pasti mencari yang lebih dalam lagi. Gitu Pak? Saya suka ini dengan ini. Saya ingin mencari yang lebih dalam lagi. Ingin mengetahui kepo, dalam bahasa sekarang kepo. Nah, kepo itu nanti akan mencari menggali seperti apa ini. Misalkan contoh, ada gambar kancil. Dalam gambar kancil ini anak suka gambar kancil. Dia akan mencari tahu tentang kancil itu seperti apa sih. Oh, ternyata kancil itu ada pada dongeng bahwa suka membohongi temannya, bahkan buaya pun dibohongi, kan seperti itu. Nah, ini sangat menarik, ya. Masa kancil dengan buaya, kancil kan kecil ya, buayanya besar, bahkan buas kok bisa dibohongi sama kancil. Ini kalau sudah suka dengan gambar karakter itu, mereka akan mencari kenapa sih kancil kok bisa membohongi buaya, padahal buaya buas berbahaya, kenapa tidak takut dimakan dan seterusnya. Ini penasaran Bu, jadi kepo, jadi mereka itu kepo. Nah, dengan seperti itu nanti kita sajikan audio tentang
cerita, cerita kancil. Kita suguhkan teksnya nggak usah banyak-banyak, orang masih membaca, jadi beberapa kata saja. Ini dengan sendirinya nanti mereka akan kepo. Kalau kamu ingin tahu ya dibaca dulu, nanti kamu tahu tokoh kancil seperti apa. Jadi suatu hal yang sangat mereka rasa ingin tahu yang besar itu adalah modal besar, bukan lagi modal besar untuk bisa mereka itu termotivasi untuk belajar membaca. Bahkan nanti ada lagu si kancil, ada nggak ini lagu si kancil? Ada ya, itu bisa didengar. Jadi sebenarnya dalam proses diferensiasi mereka itu dalam proses pembelajaran diferensiasi itu mereka itu ada yang suka belajar lewat audio, mendengar, ada yang membaca, ada yang melihat gambar, ada yang sambil tiduran dan sebagainya. Jadi artinya mereka itu diberikan sebuah kemerdekaan untuk belajar. Sukaan seperti dengan sendiri. Misal di rumah saya tuh sukanya kalau belajar itu sambil tiduran, sambil ngemil, makan kacang misalnya, itu malah lebih masuk daripada saya duduk tegang, itu tidak masuk-masuk. Iya, positif thinking. Kan kita sedang bicara budaya positif, jadi arahnya ke positif, kan? Nanti bulan di rumah kalau yang itu. Kita lanjutkan next, Mbak Dina. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Nah ini ada ilusi Bapak Ibu. Kita itu ibaratnya menganggapnya bahwa anak itu selalu kita kontrol seperti robot. Kalau dengan bisa kayak ini robot itu kan mainan Tamiya itu bisa di remote ya, bisa kan dikontrol, bisa. Tapi manusia apakah bisa? Bisa enggak? Tidak bisa. Nah ini makanya di remote ini disetir, nggak bisa. Anak nggak bisa disetir karena anak ini mempunyai pemikiran sendiri. Mereka punya keinginan masing-masing, punya minat masing-masing. Mereka itu tidak bisa kita kontrol, Bapak Ibu. Tetapi kita bisa mengarahkan mereka ke hal-hal yang lebih positif. Contohnya, itu ada ilusi bahwa semua pengetahuan positif, efektif, dan bermanfaat. Di sini ilusi. Jadi kita itu ilusi. Seakan-akan kita bisa mengontrol anak bahwa anak itu harus sesuai dengan kemauan kita. Kamu harus mencapai nilai 80, nggak bisa seperti itu. Okay? Tapi kita harus berbuat yang lebih baik lagi. Kemudian ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kritik. Pernahkah mengkritik Bapak Ibu? Pernah nggak mengkritik? Ini siswa dikritik, kemudian di situ ilusi kita bahwa nanti akan membuat orang merasa bersalah dan bisa menguatkan karakter mereka. Bisakah seperti ini Bapak Ibu? Bisa nggak? Dengan hanya sekedar kritik saja bisa mengubah? Bisa nggak? Bisa nggak kira-kira? Tidak bisa ya. Ini. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu tak paksa gitu. Ya tak paksa karena bisa nggak seperti itu? Paradigma belajar sekarang nggak seperti itu Bapak Ibu. Jadi makanya di sini miskonsepsi tentang teori kontrol. Next. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Bapak Ibu, di sini ada stimulus respon, di mana realitas kebutuhan kita sama. Teori kontrolnya apa, Bapak Ibu? Realitas kebutuhan kita berbeda. Jadi di sini ada stimulus respon. Itu yang pertama. Kemudian teori kontrolnya adalah realitas kebutuhan kita berbeda. Jadi kalau di sini realitas kebutuhan kita sama, menganggap kita sama, tapi di sini dalam teori kontrol berbeda, tidak sama. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, tetapi dalam teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ini perbedaannya seperti ini. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, berarti memaksa.
Teori kontrolnya bagaimana? Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kalau pandangan tentang dunia berarti ada kesamaan. Karena yang kita tuju adalah pandangan dunia, bukan pandangan pribadi. Kemudian di sini ada perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Tidak bisa dianggap perilaku buruk itu sebagai suatu kesalahan, tidak bisa, Bapak Ibu. Kalau kita sementara ini kan melihat bahwa kalau perilaku buruknya itu tentu salah, tapi belum tentu. Nah ini yang sulitnya seperti ini. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, tidak bisa. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, kolaborasi dan konsensus terciptanya pilihan-pilihan baru dan seterusnya. Next. Di sini Bapak Ibu, disiplin positif. Disiplin dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward atau ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Di sini Bapak Ibu bahwa motivasi intrinsik itu berasal dari dalam hati ya, dari diri kita. Tidak ada unsur paksaan dari luar. Itu yang akan kita bahas hari ini. Kemudian ada lagi yang namanya penghargaan. Apakah selama ini penghargaan itu baik Bapak Ibu? Baik tidak? Anda bekerja terus langsung diberi penghargaan. Bagus nggak? Siswa oh bagus kamu menang, kamu betul kasih keren, kasih uang, ada ya kasih uang? Ya 5.000. Wah kamu bagus ini, bisa bener jawabnya 5.000. Tak berdiri tak dute. Bapak Ibu bahwa penghargaan ini apakah selamanya akan baik? Kira-kira siapa yang punya pendapat lain? Ya, tujuan penghargaan untuk memberi motivasi kepada siswa yang punya prestasi ya. Ada lagi? Ini kontrol ya, jadi artinya bahwa penghargaan itu tidak selamanya baik Bapak Ibu. Penghargaan itu bisa menjadi hukuman. Kenapa? Ada anak yang selalu ditaburi penghargaan, tetapi mereka tidak bisa tumbuh dengan baik. Kalau tidak ada penghargaannya, berontak, biasa saja. Bahkan lebih parah dari orang-orang yang tidak diberikan penghargaan. Contohnya misalkan anak ini setiap hari, oh kamu mau sinau tak betul koke buat dengan HP misalnya, kamu punya ranking 1 kasih HP. Kalau tidak orang tuanya tidak punya uang, tidak dikasih HP, kira-kira bisa dapat ranking 1 nggak? Bisa nggak kira-kira? Tergantung. Ya. Kalau hari tahun depan kamu dapat ranking 1 nggak dikasih HP, kira-kira ranking tahun berikutnya dapat ranking 1 nggak? Tidak. Kira-kira loh maksudnya ini dapat nggak ranking 1? Tidak. Mau beli berat hadiah bungkak kan seperti itu kan? Motivasinya dari
luar, eksternal berarti ini. Mereka bisa turun ranking 2, bahkan tidak boleh ranking. Berarti apa ini Bapak Ibu? Penghargaan bisa menghukum anak. Menghargai boleh, tetapi jangan berlebihan. Itu. Ini akan menjadikan manusia itu akan tumbuh menjadi anak yang lebih pada mempunyai kesadaran dari dalam, tidak harus disupport dengan uang, disupport dengan hadiah dan seterusnya. Kalau orang tuanya pas nggak punya uang, ya kalau punya uang, kalau enggak berarti apa? Mereka akan berontak. Kalau mereka berontak merasa tidak disayangi karena tidak diberi lagi kan, ini terjadi miskonsepsi Bapak Ibu, miskonsepsi anak, sehingga apa? Bukan anak yang salah, tapi orang tua yang selalu memanjakan. Makanya memanjakan anak dengan memberi taburan penghargaan bukan selamanya akan menjadi baik, bahkan bisa memperburuk anak tersebut secara psikologis. Ya, seperti itu. Ini sudah terjadi di mana-mana sesuai dengan riset. Ini sudah banyak terjadi. Saat ini saja itu teman istri saya, anaknya nggak mau ujian. Gara-gara yang mangkat sekolah dikai duit ketemu pas uang tua kan duit tanggal tua ya mangkat orang duit setengah bulan ya malah setengah bulan. Itu salah siapa? Ya bukan salah anak, tapi salahnya orang tua yang selalu seperti itu. Jadi makanya ini merupakan riset. Sampai kemarin ujian itu nggak berangkat, sampai diparani kalau formulir atau paling becak dari sekolahan orang gitu, malah berbagai mobil polisi saya kayak apa kayak sendiri malah jagaan kayak yang kita lebih gelem karena polisi sampai seperti itunya disuruh berangkat ujian saja tidak mau itu karena mereka sudah ditaburi penghargaan secara terus-menerus. Itu bisa membunuh anak Bapak Ibu. Jadi membunuh anak secara perlahan. Ini penting sekali Bapak Ibu. Next. Nilai-nilai kebajikan. Di sini nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Yang pertama adalah profil pelajar Pancasila. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kemudian di sini Ibu Primary Year atau program TYP, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Berikutnya keterampilan hidup atau yang disebut dengan life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Ini adalah merupakan nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Dari sini netral Bapak Ibu. Jadi nilai-nilai kebajikan ini netral, tidak memihak satu agama, tidak memihak satu ras saja, tetapi di sini secara umum. Jadi nilai-nilai kebajikan itu bisa dilaksanakan siapapun di sini di sekolah. Next. Kebutuhan dasar manusia. Nah ini kembali kebutuhan dasar manusia lagi ya, Umay ya, yang tadi itu nanti bisa dikasih di rumah. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi kebutuhan dasar manusia ini penting sekali Bapak Ibu, tidak bisa disampingkan. Sama halnya dengan kita menghadapi anak ini sebetulnya punya keinginan, punya kebutuhan dasar. Nah makanya
kadang-kadang ada anak itu beling, kalau bahasanya beling itu apa? Bandel, bandel. Sebenarnya bukan anak yang bodoh, Bapak Ibu. Kalau yang bandel itu sebenarnya bukan anak yang bodoh, tetapi justru kadang anak yang cerdas. Nah ini herannya seperti itu. Kenapa? Berarti ada kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi. Contoh misalnya, seperti kita lomba lari, Bapak Ibu. Dalam sekali itu kan kita segaris gitu, sama ya, sejajar. Tapi kalau begitu lari, ada yang duluan, ada yang di tengah-tengah, ada yang ketinggalan. Bahkan mungkin yang tadinya larinya agak lambat bisa cepat. Nah di situ. Nah yang larinya cepat ini adalah merupakan anak yang harus dipenuhi kebutuhannya. Kalau sudah sampai ke finish lebih dulu, dia kan bingung, tinggal dalam macamnya. Makanya dia mencari kegiatan lain karena tidak diperhatikan oleh Bapak Ibu gurunya. Dia hanya memperhatikan yang belakang, ayo jalan, ayo lari, ayo kencang. Yang belakang, tapi yang di sana tidak nangis lagi. Yang kurang diperhatikan, kok malah sing laku nilai itu diperhatikan. Ini ada rasa yang namanya anak itu merasa pilih kasih, Bapak. Jadi merasa ada kebutuhan yang kurang, kebutuhan yang tidak tercukupi itu anaknya. Maka dari itu posisi kita bagi anak yang belajarnya cepat ya kita beri kebutuhan mereka. Apa sih? Jadi ya kasih saja tugas-tugas yang menantang. Biasanya anak yang cepat dalam belajarnya itu justru mereka itu suka tantangan, suka ditantang seperti panjenengan itu menantang. Ya, jadi artinya kasih saja tugas yang menantang, apakah mereka bisa menyelesaikan atau tidak. Menguasai. Dan dia akan punya kreativitas pemikiran sendiri untuk bisa menyelesaikan tugas itu. Nah, di samping itu kita juga memperhatikan mereka yang lemah, mereka yang lambat belajarnya, bahkan mungkin anak yang inklusi, ada yang inklusi. Anak yang dengan menggunakan standar kita perencanaan RPP yang kita buat tapi tidak mempan, berarti mereka harus menggunakan perencanaan khusus. Maka dari itu kita butuh namanya pemetaan tentang kebutuhan anak. Makanya di awal pembelajaran itu kita butuh namanya asesmen diagnosis. Nah, asesmen diagnostik itu untuk mengetahui kemampuan awal anak itu apa, kemampuan awalnya mereka seperti apa. Kita bisa memetakan ini anak yang punya kemampuan lebih, ini anak yang kurang dan sebagainya. Itu bisa kita petakan. Nah di situ kita menjadi akan menjadi pemetaan untuk nanti dalam menyelesaikannya, dalam menangani pembelajarannya. Dilanjut. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama apa? Bertahan hidup, makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Ini untuk yang pertama harus dipenuhi, Bapak Ibu. Contoh, bertahan hidup, makanan. Kita butuh makan setiap hari ini. Nah, mangan ngelih podo lah. Oke, berarti podo, berarti nyoyo, sehat. Nah, normal. Kalau nggak makan pasti lapar. Kemudian pakaian. Kalau nggak pakai pakaian bagaimana? Ya malu, ya. Nah, iya. Yo. Itu tuh pakaiannya rapi-rapi. Terus tempat tinggal. Nah, tempat tinggal kita nggak punya tempat tinggal. Ya kita bikin tempat tinggal. Kena bisa, yang dorong gue ya berusaha untuk bisa membeli. Ini adalah nilai kepuasan bahwa kita untuk bertahan hidup. Ada kesehatan, keamanan, merasa aman, Bapak Ibu. Oke? Aman. Aman. Nah itu juga kebutuhan dasar. Kesehatan. Kemudian berikutnya kasih sayang, rasa diterima. Nah seperti tadi Bapak Ibu ya, setiap hari Bapak Ibu berdiri di depan pintu gerbang
menyambut anak dengan senyum, salam sapa ini adalah merupakan rasa diterima. Bagi anak, jenengan itu guyu, mesem ini senang kok guyu, senang. Berarti aku diterima ini di sekolah. Bapak ibu guru orang jengkel lalunya padahal ini gede. Padahal ini aku yo apa ya rusak apa ini kapure tancap ketemu kabeh. Tapi kok bapak ibu guru kok kalau aku mesem-mesem, ya berarti aku diterima, merasa diterima bapak ibu. Jadi di sini ada rasa kasih sayang, dipedulikan, apalagi dipedulikan, kemudian berbagi, kerjasama menjadi bagian dalam kelompok. Nah itu masuk pada kebutuhan kasih sayang. Ada lagi yang ketiga, penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, kemudian memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Contoh misalnya seperti anak yang punya prestasi. Punya prestasi, anak itu kadang diberikan penghargaan trofi ya. Kalau naik kelas ini ada kadang dikasih itu trofi yang naik kelas. Bingkisan, ya bingkisan. Yang ranking 1, 2, 3 itu prestasi. Itu juga bagus ya. Jadi artinya bahwa mereka diakui bahwa sudah ada kemampuan dalam penguasaannya, kemudian diberikan penghargaan, tapi jangan terlalu berlebihan. Kemudian yang keempat, kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Nah ini kebebasan Bapak Ibu. Kebebasan itu penting Bapak Ibu. Jadi semua orang itu ingin punya kebebasan. Makanya kalau anak itu dikekang di rumah, itu kecenderungannya bukan menjadi patuh Bapak Ibu. Karena dia itu hanya diamnya karena takut. Di sekolah pun mungkin sama. Kalau ada bapak ibu guru, ya seperti patuh. Nek gurunya apa? Pergi 7 langkah saja langsung ya 7 langkah langsung wah kabeh gitu kan. Jadi tidak bisa seperti itu Bapak Ibu. Jadi mereka juga diberikan kebebasan, jangan ditekan seperti burung di dalam sangkar ya. Pak Ibrahim burungnya bisa dalam sangkar, jangan dilepas Pak, bahaya. Jadi nanti kebebasan itu diberikan pada, contohnya nanti pas waktu panjenengan memberikan PR di rumah, itu jangan kasih PR itu jumlahnya 40 butir, anak tidak bisa bermain ya, stres nanti PR 40 lah bocah orang robot nang omah sing gawe 10 orang bego berapa jam orang itu merampas kebebasan anak untuk bermain itu tidak boleh. Seperti halnya Pak Imron ini dikasih tugas misalnya tidak punya kebebasan untuk bisa bergaul dengan teman-teman komunitas alfa misalnya, kan juga ya itu juga butuh kebebasan ya. Jadi butuh penyegaran pikiran, penting sekali itu. Kemudian kesenangan Bapak Ibu, bermain, humor, antusias, tertawa, ini penting juga ya. Tapi ini ketawa ketengi sendiri ya itu plesir kene ngono wae Magelang tinggal dari ya ketawa boleh, tapi hanya untuk sekedar apa, melepas suntuk, melepas stres ya. Karena katanya tertawa itu senam pajak, jadi makanya nanti akan lebih 10 tahun lebih muda kalau sering tertawa, tapi jangan tertawa sendiri. Berikutnya, motivasi perilaku manusia Bapak Ibu. Di sini ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Setiap kali kita sering tidak kita sadari bahwa kita sering menghukum. Pernahkah Bapak Ibu menghukum anak siswa kita? Pernah gitu? Pernah. Kamu tidak ber-PR berdiri sana satu kaki, kupingnya dijewer tekan istirahat, enggak tidak kamu kuping, jadi kuping aja.
sekolah itu tekan kelas 6 tahun kupingin ke gajah. Oh, sikile kaya gareng. Pergi aku ning orang tuh nggak PR suruh berdiri satu kaki. Ini hukuman nanti 20 tahun yang akan datang ketemu dengan orang pasar takon ngumpet kan ya gitu. Jadi biarkan 20 tahun yang akan datang mereka dendam apa yang membekas di dalam hati anak-anak itu akan teringat 20 tahun yang akan datang. Itu Bapak Ibu. Kalau dengan memberikan kebaikan pada mereka, terkesan hatinya pun akan teringat 20 tahun yang akan datang. Dan ketemu Bu Eli besok, oh Bu Eli, wah Bu Eli itu kok nggak berubah-berubah dari dulu. Misalnya seperti itu, masih aja tetap seperti itu. Wah itu kan, nah itu kan mereka mungkin sudah diberikan kebaikan sama panjenengan. Yang tidak diberi kebaikan ya, oh Bu Eli selapang besisan. Nah itu bisa juga seperti itu Bu. 20 tahun yang akan datang. Jadi anak itu akan menyimpan benda. Hati-hati. Padahal kita nanti kalau sudah meninggalkan jangan sampai kita melukai orang. Guru itu sebenarnya kalau mau masuk surga ya cepat, masuk neraka juga cepat. Karena apa yang kita lakukan tidak disadari maka akan membekas di hati nurani anak-anak Bapak Ibu. Ini pernah, saya juga pernah mengalami. Waktu itu saya di SD Duren 1 Bapak Ibu. Karena saya masih honorer di situ, anak ini rame Bapak Ibu, tak patahkan Bu kapur. Kita mengeteng Pak kapur ini hanya sekedar kapur, itu refleks. Anaknya itu sekarang umurnya podo karo anakku. Dolan ning omahku. Nggih. Weruh aku ki ra mlebu. Benci. Tapi setelah saya dongeng bareng karo anakku pas tahun baru itu ikan ternyata bisa luntur Bapak Ibu. Itu sudah membekas berpuluh-puluh tahun Bapak Ibu. Bayangkan kalau lebu ngomong nanti mana juga Bu. Aku sebutan karena saya dari dia tahu di mana kapal bapak punya. Wah aku ini bikin hutan. Jadi benar biar aku tajam bakal ikan Bu. Pas tahun baru itu ya tak suruh makan ikan bareng-bareng sama anak saya di depan rumah. Setelah itu baru luluh Bapak Ibu. Ternyata dia bisa memaafkan. Ternyata memang dulu itu yang namanya manusia itu tidak sempurna. Pasti punya kesalahan apapun itu. Tapi lebih parah lagi kalau orang tidak bisa memaafkan kesalahan orang lain, itu lebih parah lagi. Lah dari situlah mereka mau memaafkan saya. Ya pinter-pinter saya ngomong berarti seperti itu. Jadi orang itu tidak ada yang sempurna, pasti punya kesalahan nih. Tapi lebih parah lagi kalau tidak bisa memaafkan kesalahan orang lain itu. Lah baru dia mau memaafkan saya dengan hanya satu ekor ikan itu. Kebersamaan, keterbukaan, berarti mereka itu butuh Bapak Ibu untuk bisa lihat bahwa mereka melakukan itu bukan semata-mata yang pelik, tetapi mereka butuh kebebasan untuk berhenti. Hanya saya saja yang saat itu tidak bisa mengontrol emosi saya. Maklum karena masih muda nih, darah muda itu masih mendidih Bapak Ibu, jadi gampang untuk diprovokasi. Kita lanjut bahwa motivasi intrinsik untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Di sini ada yang namanya motivasi ekstrinsik untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi tadi hukuman maupun penghargaan itu bermuara pada motivasi ekstrinsik dari luar. Seperti halnya tadi menghukum anak untuk biar anak itu bisa patuh, tetapi
tapi ternyata belum tentu bisa patuh dengan hukuman. Diberi penghargaan seperti tadi kejadian di teman saya itu, anaknya teman saya, istri saya itu sampai ujian nggak berangkat. Itu karena pas orang tuanya nggak punya uang. Oke, itu. Jadi bahwa penghargaan itu adalah motivasi intrinsik dan itu tidak akan bisa bertahan lama, Bapak Ibu. Tidak bisa bertahan lama. Itu hanya sifatnya sementara. Tetapi yang paling penting adalah motivasi intrinsik. Ini maksudnya intrinsik. Coba di intrinsik. Jadi Bapak Ibu, motivasi yang paling baik adalah motivasi intrinsik, Bapak Ibu. Jadi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri adalah adanya motivasi intrinsik. Itu akan bersemayam di dalam hati dan pikiran jiwa mereka dalam waktu yang sangat lama. Oke, seperti itu. Next. Hukuman, Bapak Ibu, di sini tidak terencana, Bapak Ibu, spontanitas. Seperti tadi saya pernah menghukum anak saya, anak diri saya lempar dengan kartu. Itu karena spontanitas hukuman. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, Bapak Ibu. Kemudian bersifat satu arah, hanya dari gurunya saja, satu arah, tidak dua arah. Ada berupa hukuman fisik maupun psikis. Itu ranah hukuman. Maksudnya mungkin hukuman ini adalah untuk menjadikan manusia itu biar patuh, biar menjadi apa yang mereka inginkan, tetapi tidak seperti itu, Bapak Ibu. Hukuman tidak bisa. Kemudian ada konsekuensi. Konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai aturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid seperti itu. Jadi konsekuensi itu beda, Bapak Ibu, dengan hukuman. Contohnya misalkan kalau di sini anak tidak membuat PR, ya, tidak membuat PR. Konsekuensinya apa, Bapak Ibu, kira-kira? Kalau konsekuensi berbeda dengan hukuman. Kalau konsekuensi itu lebih kepada mengarah tentang apa? Tentang sikap, Bapak Ibu. Jadi mereka berbuat salah, maka mereka harus punya konsekuensi untuk bisa memperbaiki. Jadi kita memberikannya adalah kesempatan mereka untuk bisa mengerjakan PR lagi, kan? Begitu. Jangan dihukum. Coba kamu kerjakan, besok dikumpulkan. Itu berarti kasih konsekuensinya. Kalau besok nggak membuat lagi, ya bagaimana caranya? Caranya bagaimana? Caranya kita cari kenapa kamu tidak mau membuat. Tentunya di sini ada masalah anak ini. Kenapa? Apa mungkin di rumahnya itu diganggu sehingga tidak bisa mengerjakan PR? Atau mungkin di rumahnya disuruh bekerja? Kan banyak ya hal-hal yang kita tidak ketahui, banyak ya. Jadi kita sebagai guru harus bisa menelisik, melihat apa sebabnya. Lah, maka dari itu nanti akan kita bahas nanti. Kemudian restitusi. Restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Kemudian proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, di sini nanti endingnya yaitu pada segitiga restitusi, yaitu menciptakan kondisi yang baik bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, tapi bukan dari hukuman, ya. Itu next. 5 posisi kontrol, Bapak Ibu. Jadi di sini ada 5 posisi kontrol dulu. Yang pertama adalah menghukum. Kita mungkin di mana posisi kita?
Ada yang suka menghukum, ada yang suka memantau, ada yang suka membuat merasa bersalah, ada yang suka menjadi manajer. Nah di sini dalam posisi-posisi ini satunya lagi Bapak Ibu ya. Jadi contoh penerapan 5 posisi kontrol itu yang pertama adalah kasus misalnya kasus siswa tidak memakai buku sekolah. Di sini kalau menghitung dihukum hormat kepada bendera selama 1 jam. Mereka disuruh hormat di halaman sekolah 1 jam. Kemudian ada pembuat merasa bersalah. Berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Ini berarti kalimat yang nantinya merujuk menjadikan anak itu menjadi merasa bersalah. Jadi tidak perlu harus menghukum bapak ibu. Dengan kalimat itu nanti anak itu bisa mengerti. Kalau memang dasarnya anak itu bisa mengerti. Tetapi manusia itu kan perlu ada perkembangan ya. Mereka pasti akan tahu. Disentuh dulu. Berpuasa. Contoh penerapan 5 posisi kontrol yang lain, misalnya di sini adalah kasus siswa tidak memakai atribut sekolah sudah ya. Teman misalnya sebagai teman, posisi kontrolnya sebagai teman. Ayo dong kita aturan sekolah, ayo dong kita ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Ini kita sebagai teman, jadi posisi guru sebagai teman bisa. Jadi guru itu ibaratnya seperti bunglon Bapak Ibu, seperti bunglon. Bunglon itu kan kalau di tempat hijau daun warnanya hijau, di tempat yang coklat misalnya warna berubah coklat. Jadi kita itu bisa pintar berkamuflase Bapak Ibu itu. Mulanya guru itu kurang lakon sebenarnya seperti itu. Jadi kita bisa sebagai teman, kita bisa sebagai pemantau, kita sebagai penghukum, bisa saja sebagai manajer. Oke, itu. Kalau kita posisi sebagai teman seperti itu, dengan bahasa-bahasa kita atur kalimatnya. Kemudian memantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya berkooperasi dan jangan diulangi lagi. Ini pemantau biasanya. Ikutnya. Yang satunya contoh penerapan posisi kontrol yang terakhir yaitu manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan? Ini sebagai manajer. Jadi di sini tentunya lebih kepada solusi ya Bapak Ibu, diberikan solusi lebih pada solusi. Berikutnya posisi kontrol apakah aku ini coba kita tebak ya. Saya sangat kecewa sekali dengan kamu. Ini kira-kira kita sebagai posisi kontrol apa Bapak Ibu? Teman, saya sangat kecewa sekali dengan kamu. Jadi ini berarti ini yang mengatakan siapa ini? Bapak Ibu guru kan? Nah, kata-katanya seperti ini, saya sangat kecewa sekali dengan kamu. Berarti kita sebagai posisi kontrol apa? Teman. Pemantau. Coba Bapak Ibu kita belakang ke belakang. Nah, yang mana kira-kira? Membuat merasa bersalah. Ya, berarti membuat atau pembuat merasa bersalah. Kita buat tadi ya. Berarti saya sangat kecewa sekali dengan kamu. Berarti ini adalah posisi kontrol guru sebagai pembuat merasa bersalah. Ikutnya. Kamu
tidak pernah benar melakukannya. Ini apa? Posisi kontrolnya sebagai apa? Berarti kalau dia ngomongin kamu tidak pernah benar melakukannya, berarti semua yang dilakukan mereka tidak benar semua. Berarti kan ini sebagai apa? Posisi kontrolnya sebagai seorang hukum. Ya, berarti hukum itu seperti itu. Orang padahal ada yang benar sebenarnya, tapi dianggapnya berbiaya, semua salah. Terus berikutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Posisi kontrol kita sebagai apa ini? Kalau ada kata-kata, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Oke? Ingat bahwa itu apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Berarti ini fokus pada solusi, ya? Berarti solusi untuk menyelesaikan masalah. Berarti manager. Nah, ciri-ciri manager itu mencari solusi. Berikutnya, posisi kontrol apakah aku? Ayo lakukan demi Bapak Ibu. Ya, posisi sebagai teman. Ya. Berikutnya, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Posisi kita sebagai apa, Bapak Ibu? Sebagai apa? Pemantau. Berikutnya, nah di sini Bapak Ibu kita masuk pada keyakinan kelas. Jadi muaranya di dalam kelas itu harus ada keyakinan, Bapak Ibu. Seperti halnya Bapak Ibu mau berangkat kerja, punya keyakinan kan? Keyakinannya apa? Saya punya tanggung jawab karena saya sudah diangkat, yang sudah PNS, yang sudah PNS, ya. Kemudian bagi yang BP juga tanggung jawab sama. Jadi tanggung jawab itu tidak harus sama. Dan mengapa keyakinan kelas ini penting, Bapak Ibu? Karena keyakinan kelas ini yang nantinya akan menjadi titik awal di mana kita menjadi yakin bahwa itu harus disepakati dan dilakukan bersama-sama. Jadi nanti kita harus konsekuensi seperti itu. Mengapa keyakinan kelas itu penting? Mengapa bukan peraturan kelas? Ini ada perbedaannya, Bapak Ibu. Jadi keyakinan dengan peraturan itu berbeda. Kalau keyakinan berarti yang berhubungan dengan nilai-nilai kebajikan seperti tanggung jawab, kemudian ada nilai akuntabilitas, kemudian ada nilai apa lagi? Rasa menghargai, menghormati dan seterusnya. Kalau peraturan kelas berbeda. Okay? Kalau peraturan kelas itu mungkin ya sama-sama misal disiplin sama saja. Tapi kalau peraturan kelas itu berarti hanya mengatur kelas. Misal sebelum kamu melakukan pembelajaran, kelas kita harus bersih, okay? Harus dipikati sama, Bapak Ibu. Tapi keyakinan itu lebih mendalam lagi. Berarti apa? Cinta kebersihan itu keyakinan kita lah. Kalau kita cinta kebersihan berarti otomatis nek ono sampah ya disapu kan begitu. Kalau aturan itu berarti turunannya dari keyakinan kelas. Itu okay? Next. Pembentukan keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas berikutnya. Segitiga berbuat salah itu wajar. Ya, di sini ada keyakinan kelas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi Bapak Ibu bahwa memandang sebuah kesalahan itu wajar. Jangan menjadikan kesalahan itu adalah sesuatu momok atau apa ya namanya suatu kejelekan yang tidak bisa diperbaiki. Kesalahan itu sudah wajar, Bapak Ibu. Kita semua melakukan kesalahan. Bahwa berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Dan di sini fungsinya kita menganggap kesalahan itu adalah proses pembelajaran. Kita juga bisa terapkan, Bapak Ibu, dengan
anak-anak kita kalau melakukan kesalahan jangan langsung dihukum, Bapak Ibu, jangan langsung dikaplok, itu sudah berbahaya itu nanti. Jadi artinya kita itu mendekati dulu. Salah itu wajar. Pak Guru juga punya kesalahan, saya juga punya kesalahan. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak akan mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Nah, di sini berarti kita dari keyakinan kelas ini berbuat salah itu wajar, jadi menstabilkan identitas mereka, anak yang berbuat salah. Jadi mereka tidak memberontak, Bapak Ibu. Sebenarnya mereka melakukan kesalahan itu pasti ada alasannya nih, pasti ada alasannya, tidak mungkin langsung ujuk-ujuk mereka melakukan salah. Pasti ada alasan. Lah yang dicari alasannya itu. Nanti kita gali bersama. Kenapa sih kamu melakukan itu? Tentunya punya alasan mereka melakukan itu. Lah itu yang menjadi PR kita, nanti akan kita gali dan akan kita cari solusinya. Next. Keyakinan kelas berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah tentunya mereka ingin memenuhi kebutuhan sebelumnya, mereka punya kebutuhan yang tidak tercukupi sebenarnya. Mereka kadang-kadang bergejolak sehingga melakukan suatu kenakalan, suatu kenakalan di sekolah yang mungkin saja bisa menjadi korban temannya itu, karena banyak kan anak-anak sekarang itu yang benar-benar itu karena tidak terpenuhi kebutuhannya bukan hanya sekedar makan minum, kasih sayang juga sebuah kebutuhan. Maka tidak menutup kemungkinan anak-anak yang pang itu kan karena kurangnya kebutuhan apa, mungkin dia anak orang kaya di luar itu, tapi dia itu kurang adanya kebutuhan tentang kebebasan, tentang kasih sayang. Jadi mereka mencari kebebasan di luar dan kasih sayang, ya. Yaitu makanya kita juga penting sekali sebagai orang tua. Kamu pasti tahu, pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih dulu dari ini, ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah ini validasi. Kita setelah menstabilkan identitas mereka, bahwa kita jangan menyudutkan mereka. Ya benar ini salah, tapi jangan disudutkan mereka salah. Jadi identitasnya akan diakui. Sehingga yang kedua di sini menstabilkan atau validasi dari tindakan yang salah. Tindakannya benar salah, tapi kita validasinya supaya benar nih, berarti kita memberikan contoh yang benar. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip teori contoh bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Apa keyakinan kelas kita? Nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Makanya di sini penting sekali adanya menanyakan keyakinan pada anak tersebut. Kalau di situ sudah terpampang bahwa keyakinan kita adalah contoh misalnya saling menghargai satu sama lain, yang tidak boleh yang namanya mengejek, saling mengejek itu nggak boleh, karena kita sudah saling menghargai dan menghormati. Kita menghargai orang yang sudah bicara dulu. Nah, di sini Bapak Ibu, kita ada contoh penerapan segitiga resolusi. Ini kasus yang pertama. Tapi Dinda tidak merasa bersalah karena tidak mengerjakan PR. Nah, posisi kontrol diri sebagai pembuat rasa bersalah, kebutuhan dasarnya kebebasan,
tahap segitiga restitusi, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Coba silakan diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu tahu tidak kenapa kamu dipanggil ke ruang guru? Saya tahu, Pak Guru. Saya merasa PR itu membosankan dan saya mau mengerjakannya. Saya lebih suka bermain daripada belajar. Pak Guru paham tidak? Namun PR adalah bagian penting dari proses belajar. Bagaimana kita bisa memastikan kamu memahami materi pelajaran jika kamu tidak mengerjakan PR? Tapi Pak, saya merasa PR hanya membeban saya. Saya ingin lebih banyak waktu bermain. Kamu tahu tidak keyakinan kelas kita? Tahu, Pak Guru. Tanggung jawab adalah salah satu nilai penting yang harus kita yakini. Sebagai murid, kamu memiliki tanggung jawab untuk belajar dan mengerjakan PR. Ini bukan hanya untuk kepentinganmu, tetapi juga untuk perkembangan sebagai individu. Ya Pak, tapi saya tidak suka merasa bersalah karena tidak mengerjakan PR. Baiklah, mari kita bicarakan tentang kebutuhan dasarmu. Kamu ingin lebih banyak waktu untuk bermain, bukan? Bagaimana jika kita mencari cara agar kamu bisa mengerjakan PR dengan lebih efisien sehingga kamu masih punya waktu untuk bermain? Bagaimana caranya, Pak? Pertama, kita bisa membuat jadwal yang lebih teratur. Kamu bisa mengatur waktu untuk mengerjakan PR setelah pulang sekolah dan kemudian punya waktu luang untuk bermain. Yang kedua, kita bisa mencari cara agar PR menjadi lebih menarik. Misalnya, kamu bisa mencari fakta menarik tentang topik PR yang sedang kamu kerjakan. Baiklah Pak, aku akan mengerjakan. Setelah belajar praktik baik segitiga restitusi, saya merasa senang. Saya menerima kesalahan saya dan saya akan memperbaiki. Saya lebih ringan untuk minta maaf. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Guru. Bapak Ibu, untuk penutup dalam penerapan program disiplin positif ini, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol. Saat ini bagaimana perjalanan dirinya sebagai among. Among di sini sesuai dengan filsafat dari KHD Ki Hajar Dewantara, bahwa among itu adalah manajer yang menuntut muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Ya, untuk diseminasi ini untuk materi sudah selesai. Kita lanjutkan pada diskusi. Ya. Kegiatan diskusi kali ini untuk diskusi kelompok, langkah-langkah kegiatan diskusi segitiga restitusi adalah sebagai berikut Bapak Ibu. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Langkah pertama adalah menstabilkan identitas. Jika anak berbuat salah, ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi, bagian dasar segitiga restitusi itu memiliki tujuan untuk mengubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Langkah kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah ini berarti mengakui bahwa tindakan yang dilakukan adalah salah dan membantu anak memahami dampak dari tindakan tersebut. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Langkah ketiga dalam menanyakan keyakinan ini melibatkan mengajak anak untuk berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Pendekatan ini bertujuan untuk memperbaiki hubungan dan menanamkan disiplin positif pada anak, bukan untuk menghukum mereka.
Jadi Bapak Ibu nanti melakukan kegiatan diskusi. Inilah adalah langkah-langkahnya yang nanti bisa menghasilkan satu teks percakapan dari tahap-tahap restitusi. Okay? Foto. Sudah selesai untuk hasil diskusinya. Silakan Bapak Ibu dipraktekkan, satu menjadi siswanya, yang satu menjadi gurunya. Dari sana. Assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam. Dinda, silakan masuk Dinda. Silakan Dinda, kamu sudah dulu ya. Kamu tahu Dinda kenapa kamu dipanggil ke ruang guru? Saya tidak tahu Pak. Saya merasa PR itu membosankan dan saya malas mengerjakannya. Saya lebih suka bermain daripada belajar. Pak Guru paham Dinda, namun PR adalah bagian penting dari proses belajar. Bagaimana kita bisa memastikan kamu memahami materi pelajaran jika kamu tidak mengerjakan PR? Tapi Pak, saya merasa PR hanya membebani saya. Saya ingin lebih banyak waktu untuk bermain. Kamu tahu Dinda keyakinan kelas kita? Tahu Pak Guru, kita harus punya tanggung jawab. Tanggung jawab adalah salah satu nilai penting yang harus kita yakini. Sebagai murid, kamu memiliki tanggung jawab untuk belajar dan mengerjakan PR. Ini bukan hanya kepentinganmu, tapi juga untuk perkembanganmu sebagai individu. Iya Pak, tapi saya tidak suka merasa bersalah karena tidak mengerjakan PR. Baiklah, mari kita bicarakan tentang kebutuhan dasarmu. Kamu ingin lebih banyak waktu untuk bermain, bukan? Bagaimana jika kita mencari cara agar kamu bisa mengerjakan PR dengan lebih efisien sehingga kamu masih punya waktu untuk bermain? Bagaimana caranya Pak? Pertama, kita bisa membuat jadwal yang lebih teratur.